anggap on the track gitu ya. Cuman kan selalu yang disoroti tentang Al-Ghazali ini kan yang fase waktu dia menyerang para pemikir-pemikir itu ya, klasik. Oke, jadi saya pikir kita cukup aja karena Al-Ghazali memang sudah pernah dibahas ya. Namun memang karena ini muncul lagi setelah adanya Ibnu Sina, karena mau tidak mau pemikiran murni Ibnu Sina itu yang memang selalu dipertentangkan ya dengan yang Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali itu memang beken sekali ya. Sangat beken. Selebnya filsafat Islam ya. Selebnya tasawuf. Selebnya tasawuf. Ya, oke. Lanjut Kang Dani. Oke, baik Prof. Mungkin kita wacananya mungkin nanti bisa di next diskusi. Saya ingin masuk ke tema tentang cinta, gitu ya, tentang cintanya Ibnu Sina, yang itu merupakan dari penelitian magister saya, tesis. Saya mohon izin share screen ya, Prof. Silakan Kang. Nah, latar belakangnya seperti ini. Saya ingin memberikan semacam gambaran tentang perjalanan Ibnu Sina. Ini perlu diketahui bahwa rihlah fikriyahnya Ibnu Sina itu sangat menarik, dan ini bisa kita semua baca di autobiografinya, di autobiografi yang ditulis oleh Abu Ubay al-Juzani. Dia merupakan murid dari Ibnu Sina, gitu ya. Jadi kalau Al-Ghazali bikin autobiografinya melalui Al-Munqidh Minadh Dhalal, gitu ya, maka Ibnu Sina pun, tapi tidak terlalu panjang, gitu ya, dia menulis tentang autobiografinya ditulis oleh muridnya. Jadi Ibnu Sina merupakan tokoh yang tidak menetap di satu tempat. Dia orang yang disayang sekaligus dibenci oleh penguasa. Dia merupakan dokter kerajaan, tapi di satu sisi juga dia merupakan orang yang selalu dibenci oleh lingkungan kekuasaan. Pada saat di Hamadan dan Isfahan, bahkan kedudukan Ibnu Sina itu selevel Perdana Menteri. Jadi Ibnu Sina kedudukan politik tertingginya adalah seorang Perdana Menteri. Namun memang karena dia merupakan seorang ilmuwan fisika, ilmuwan kedokteran, gitu ya, kemudian farmakologi juga, dia seorang apoteker, gitu ya. Jadi dulu mah antara dokter dengan apoteker itu ya nyatu-nyatu aja, nggak kayak sekarang yang dipisahkan ya. Dokter ya dokter, farmasi ya farmasi. Kalau Ibnu Sina itu dokter farmasi. Dan kita kalau ingin membaca kitab farmasinya Ibnu Sina bisa baca Al-Qanun fit Tibb, gitu ya. Beberapa jilid itu. Yaitu dijadikan buku wajib di Barat selama 5 abad. Gitu. Jadi Barat sebelum mengenal kedokteran modern wajib membaca buku Ibnu Sina sebagai literatur primer selama 5 abad, abad ke-13 awal sampai ke abad ke-18 gitu. Baru kemudian setelah Renaissance atau Aufklärung, kemudian Barat mencoba untuk mengembangkan budaya positivistiknya, yang salah satunya itu di dunia kedokteran, dan dia menemukan tradisi keilmuan kedokteran modern. Nah, Ibnu Sina lahir di Astana, kemudian besar di Bukhara, kemudian dalam beberapa tahun dia singgah ke satu titik dan sebagainya. Dan untuk diingat bahwa kok bisa Ibnu Sina memiliki cara pandang yang sufistik? Itu pertanyaannya. Karena memang dalam alam pikiran kita, Ibnu Sina itu seorang rasionalis, penganut Aristoteles, penganut Plato, kemudian neoplatonis gitu kira-kira. Kemudian dia berguru kepada Al-Farabi, yang Al-Farabi juga merupakan the second teacher dari Aristoteles. Aristoteles guru pertama, kemudian Al-Farabi merupakan guru kedua. Nah, perlu diketahui bahwa daratan Persia pada waktu itu, gitu ya, daratan Persia itu meliputi enggak hanya Iran sekarang, gitu, enggak hanya Iran sekarang, tapi meliputi daratan yang sangat luas, semenanjung yang sangat luas. Afghanistan masuk, Iran masuk, kemudian Pakistan juga masuk, Uzbekistan juga masuk, gitu. Nah, itu semuanya merupakan bagian dari kekuasaan Persia. Dan perlu diketahui bahwa alam pemikiran Islam berkembang begitu cepat, gitu ya. Khazanah pemikirannya itu di Persia. Coba sebutkan pemikir tokoh yang berasal dari Mekah, gitu. Kita sulit untuk menyebutkan. Al-Ghazali dari mana? Al-Ghazali dari Iran, gitu ya. Dari daratan Iran. Imam Asy-Syafi'i yang merupakan panutan kita dalam dunia fikih itu bukan dari Arab murni, gitu, tapi dia dari Gaza, gitu ya. Itu Imam Asy-Syafi'i, gitu. Jadi memang
pemikir-pemikir besar itu justru lahir bukan dari Madinah dan Arab gitu loh. Kalau Madinah Arab itu merupakan sebuah source, merupakan sumbernya aja gitu. Orang Imam Syafi'i berburu hadis ya ke Madinah gitu ya. Harus berburu tuh ke orang yang menghafal hadis gitu ya. Imam Bukhari dan semuanya itu ke sono. Nah, Persia gitu ya, Persia, pertemuan Persia, India dan sebagainya juga syarat terhadap sesuatu yang bersifat batiniah, spiritual. Ya pasti akrab, Ibnu Sina pasti akrab dengan dunia tasawuf gitu. Bahkan di suatu perjalanan, kalau nggak salah di daerah Jurjan gitu ya, Ibnu Sina bertemu dengan sufi kenamaan pada zamannya, dan dia adalah sufi yang sangat sangat ternama. Namanya itu adalah Abu Sa'id Al-Khairi. Selama 3 hari Ibnu Sina berduaan saja dengan Abu Sa'id Al-Khairi ini. Bahkan ada sebuah statement yang menarik ketika ditanya oleh para murid mereka. Jadi Ibnu Sina punya murid, kemudian Abu Sa'id Al-Khairi juga punya murid. Mereka ditanya berdua itu, wahai Abu Sa'id, apa yang selama ini kamu lakukan dengan Ibnu Sina? Abu Sa'id bilang, apa yang dipikirkan oleh Ibnu Sina, aku lihat. Apa yang diketahui oleh Ibnu Sina, aku lihat. Kemudian murid-murid itu bertanya kepada Ibnu Sina dengan pertanyaan yang sama. Maka Ibnu Sina jawab, apa yang dilihat oleh Abu Sa'id, aku tahu. Jadi begitu percakapan antara filosof dengan sufi ternama ini. Dan ini rihlah ininya, rihlah fikriyahnya Ibnu Sina. Nah, cinta gitu ya, cinta bagi Ibnu Sina. Nah, cinta bagi Ibnu Sina tidak seperti cinta yang ada di alam pikiran kita sekarang mungkin bagi Dhani Ramdhani, yang cinta itu ketika aku melihat sosok perempuan sesuai dengan ideal pikiran saya, kemudian saya bertemu, kemudian ada hormon yang pecah di dalam otak saya, kemudian saya deg-degan gitu ya. Itu kan kalau dalam bahasa Plato cinta yang disebut dengan eros gitu ya, cinta-cinta biologis itu. Namun cinta dalam pandangan Ibnu Sina merupakan suatu energi gitu ya, yang menyebabkan kehidupan alam semesta ini ada. Maka ketika cinta adalah awal, cinta adalah awal. Makanya ketika ditanya apa yang menyebabkan alam semesta ini ada, maka jawabannya itu adalah cinta, kata Ibnu Sina. Tapi kalau orang yang membaca Ibnu Sina secara setengah-setengah gitu ya, maka dia bakal menyatakan bahwa Ibnu Sina ketika ditanya apa yang menyebabkan alam semesta ini ada adalah akal. Ini sama-sama teori emanasi, teori al-faid gitu kira-kira. Namun al-faid itu dari Tuhan sebagai al-haqqul mutlak, al-wahid gitu ya. Turun ke akal pertama sampai ke akal 10, melahirkan jiwa, melahirkan planet terjauh sampai ke bumi dan 4 elemen lainnya gitu. Itu dalam konsep emanasi akal. Tapi Ibnu Sina juga menyatakan bahwa ada emanasi yang itu bukan diposisikan dengan akal, yaitu dengan apa? Dengan cinta. Jadi pada akhirnya ketika cinta merupakan sebab mengadanya alam semesta ini, maka secara otomatis entitas yang mengadakan ini juga subjek dari cinta itu. Maka dengan kata lain, kata Ibnu Sina bahwa Allah atau Tuhan sama dengan dia itu al-ish, dia itu ya subjek cinta. Tuhan itu memiliki meluap, cinta yang meluap-luap. Dan ketika cinta Tuhan itu meluap, maka luapan dari cinta Tuhan ya, itu menjadi alam semesta. Saya bikin skemanya begini. Saya bikin skema yang agak rumit gitu ya. Saya ingin coba bacakan cara membaca emanasinya Ibnu Sina tentang alam semesta, tapi dalam perspektif cinta. Jadi Tuhan ke kanan itu sebagai subjek cinta, al-asyik. Kemudian ke kiri itu sebagai objek cinta, yaitu al-ma'syuq, yang dicintai. Kalau yang ke kanan Tuhan sebagai subjek cinta adalah sang pencinta, gitu ya. Kalau Tuhan sebagai objek adalah yang dicintai. Nah dari cinta Tuhan inilah, gitu kira-kira, maka segala sesuatu tidak bisa terlepas dari cinta, baik yang bernyawa ataupun tidak. Ini keunikan dari Ibnu Sina. Jadi kalau selama ini orang menyatakan bahwa yang memiliki cinta adalah just entitas makhluk yang bernyawa. Makhluk, hewan, semuanya memiliki cinta gitu ya. Kasih sayang seorang beruang kepada anaknya,
kasih sayang seorang burung kepada anaknya, bla bla bla, gitu, sampai ke manusia gitu. Tapi Iblisnya bilang begini, enggak, bahwa entitas yang tidak bernyawa pun itu juga diliputi oleh cintanya Tuhan. Kenapa demikian? Jika tidak diliputi oleh cinta, mana mungkin oksigen dan hidrogen dapat menyatu? Karena hakikat dari cinta adalah kosmos. Hakikat dari cinta adalah kebertemuan. Hakikat dari cinta adalah keteraturan gitu. Maka ketika ada hidrogen 2 ketemu oksigen 2, ikatan yang merajut itu kalau dalam sains modern sekarang gitu, yang mengikat 2 hidrogen dengan 1 oksigen itu ya cinta gitu. Yang padahal keduanya ini entitas yang tidak bernyawa, tapi kenapa mereka bisa begitu gitu. Nah, Ibnu Sina menyatakan bahwa ya itulah limpahan cinta Tuhan. Karena hakikat dari cinta itu harus kosmos. Lawannya apa? Ya tadi, ketiadaan cinta adalah chaos. Ketiadaan cinta adalah pertentangan, ketiadaan cinta adalah kehancuran. Itu. Jadi keberadaan cinta adalah keteraturan, keberadaan cinta adalah gerakan menuju kesempurnaan. Semua makhluk baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, keduanya mengarah kepada kesempurnaan diri gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian anggap bahwa keberadaan, saya ingin memotong pembahasannya agak lebih singkat, bahwa dari atas ke bawah gitu ya. Nah, ini dari atas ke bawah gitu, dari atas ke bawah itu disebut dengan tajallinya Tuhan. Manifestasinya Tuhan. Kita sering mendengar istilah tajalli gitu ya. Nah, itu Tuhan yang mewujud, Tuhan yang mengimanen itu, Tuhan yang berimanen, Tuhan yang mendunia gitu ya. Limpahan Tuhan yang berdunia yang bertajalli. Nah, tajallinya Tuhan itu menjadi makhluk. Gitu. Nah, kemudian makhluk gitu ya. Karena memang hakikat dari makhluk itu dia selalu menghindari ketidaksempurnaan. Itu hakikat makhluk. Dhani Ramdhani selalu merasa minder jika ada jerawat di pipinya terlalu banyak, misalkan bahwa jerawat ini menjadikan saya tidak sempurna. Atau saya membenci diri saya kalau saya kurus. Saya membenci diri saya kalau misalkan saya itu krempeng gitu. Nah, kekurangan, kepanaan, kehancuran dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang tidak sempurna bagi makhluk. Nah, orientasi itu dan atas dasar itulah semua makhluk yang ada di alam semesta itu bergerak, move, semuanya bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk menyempurnakan dirinya. Jadi gerak kehidupan adalah gerak untuk menyempurnakan diri. Termasuk itu pada wilayah fisik, pada wilayah fisiknya aja gitu. Dalam wilayah fisik begitu, semua makhluk begitu. Semua makhluk mencoba untuk bergerak menuju keseimbangan itu. Batu kalau bergelinding dari atas terus bergerak, kalau tidak seimbang terus bergerak gitu. Sampai dia seimbang pada titik di mana dia harus diam. Itu dalam konteks yang tidak bernyawa. Nah, kemudian begitupun sesuatu yang di dalam diri kita, di belakang diri kita, jiwa kita. Makanya Ibu Sina bilang bahwa bukan hanya fisik saja yang harus disempurnakan, tetapi jiwa yang ada di dalam diri kita itu juga harus disempurnakan. Maka tujuan dari logika, tujuan dari filsafat, tujuan dari tasawuf, tujuan dari apapun itu adalah satu, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah menyucikan jiwa atau penyucian jiwa. Itu. Nah, penyucian jiwa yang dikatakan oleh Ibnu Sina, biar jiwa kita yang ada di dalam diri kita itu sempurna. Karena ketika dilahirkan kita udah satu paket dengan jiwa itu. Tetapi jiwa kita waktu bayi itu belum sempurna, itu masih potensial. Masih bersifat kemungkinan dia untuk berkembang gitu. Tapi pas perjalanan hidup yaitu melalui rasionalitas, melalui hati dan apapun itu gitu. Itu harus mengarah pada tazkiyatun nafs, kepada penyucian jiwa. Maka Ibnu Sina bilang bahwa ya logika tujuannya adalah untuk bisa memelihara pikiran kita agar tidak keliru. Kalau pikiran kita keliru gitu ya, itu contoh kecil logika, maka jiwa kita akan jauh dari konsep kesempurnaan. Nah, tentu kesempurnaan jiwa harus melalui dua hal gitu ya. Nah ini. Jadi ketika kita jiwa kita, penyucian jiwa ini gitu ya. Penyucian jiwa ini
melalui dua hal, kata Ibnu Sina. Pertama, latihan secara teoretis. Yang kedua, latihan secara praktis. Secara teori itu melatih rasionalitas kita agar supaya pikiran kita selalu mengarah kepada makulat. Mengarah kepada makulat itu mengarah kepada objek akal. Tetapi ketika pikiran kita, rasionalitas kita mengarah kepada mahsusat, gitu ya. Mahsusat itu objek materi, kita masih mikirin hutang, kita masih mikirin duit, kita masih mikirin jabatan, kita masih mikirin SKS, kuliah, tugas dan sebagainya, maka itu disebut dengan objek ini, objek indera. Itu mahsusat namanya. Tetapi kata Ibnu Sina, jika kesadaran kita masih diarahkan kepada mahsusat, maka itu bakal jauh dari konsep penyucian jiwa atau jiwa kita masih kotor. Maka harus bisa jiwa kita itu diarahkan kepada sesuatu yang bersifat makulat, mikirin Allah, mikirin tauhid, mikirin akhirat, mikirin alam semesta yang secara sistem alam semesta gitu. Nah itu makulat itu. Nah kemudian yang kedua secara praktis, tentu Ibnu Sina juga disebut. Nah ini baik itu teoretis maupun praktis itu disebut dengan bukan iroda, tapi riyadhah. Jadi konsep penyucian jiwa ada dua. Pertama iroda, kehendak diri. Diri kitanya harus mau dulu gitu ya. Iroda itu keinginan diri, free will-nya harus ada, niat gitu ya. Kalau dalam istilah hadis Nabi itu innamal a'malu binniyah ya. Segala sesuatu diawali dengan niat. Nah, iroda itu adalah niat gitu. Yang kedua adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan secara kontinu, bukan hanya sekali gitu loh. Baik itu akal dalam memikirkan makulat, objek akal gitu ya, maupun praktis, sholat, wirid, dan sebagainya, itu juga harus dilakukan secara kontinu. Jika, kata Ibnu Sina, jiwa kita sudah dalam keadaan yang suci dan bersih, maka di dalam konteks itulah jiwa kita mendapatkan apa yang disebut dengan al-lahjah akaliyah, kebahagiaan intelektual. Dan kebahagiaan intelektual ini senada dengan apa yang disebutkan di dalam ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'il ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati gitu kira-kira. Begitu Prof secara sederhana paparan dari saya tentang Ibnu Sina. Terima kasih Kang Dani. Kok saya jadi deja vu ya. Jadi seolah-olah saya dengar Imam Al-Ghazali nih. Karena Riyadhah Al-Ghazali juga banyak menyebutkan tentang tazkiyatun nafs dengan cara riyadhah gitu. Apakah konsep Al-Ghazali yang terakhir di masa dia kembali ke pengasingan itu adalah dia setuju dengan konsep Ibnu Sina gitu, Kang Dani? Pertama saya bukan pengkaji Al-Ghazali, tetapi saya selalu mencari tema-tema di mana Al-Ghazali konfrontatif dengan Ibnu Sina gitu ya. Saya selalu mencari itu. Bahkan kan dalam penelusuran literatur klasik gitu, saya pernah menemukan satu kitab dengan dua nama berbeda. Itu disebut dengan Risalah Laduniyah, Risalah Ilmu Laduni. Di satu versi saya menemukan karangan Ibnu Sina, di satu sisi ditemukan karangan Al-Ghazali gitu kira-kira. Isinya sama persis. Nah, baik kedua-duanya belum bisa diverifikasi kebenarannya gitu. Nah, perihal bahwa bagaimana mungkin ada kemiripan konsep antara Al-Ghazali dengan Ibnu Sina gitu. Ya, saya juga berpikiran bahwa semua jalan sufi ya begini, Prof. Tidak bisa lepas dari dua unsur ini. Unsur irodah, niat, yang kedua riyadhah, latihan. Akan tetapi memang dalam wilayah makomat, kemudian juga stasiun-stasiun, kemudian banyak istilah teknisnya. Makanya nggak tahu Al-Ghazali ini tapi Ibnu Sina ingin bahwa kesempurnaan jiwa manusia ketika udah suci itu disebut dengan al-arif. Makomat tertinggi versi Ibnu Sina dalam tasawuf adalah al-arif, yaitu gnostik, manusia yang sesuai dengan man arafa rabbahu faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui knowledge, irfan terhadap dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya gitu. Adapun ya. Al-Ghazali ya. Enggak, ya maksud saya jadi sampai sekarang jadi nggak tahu ya, apakah sebenarnya kan rentang kehidupan antara Ibnu Sina dengan Al-Ghazali jauh sekali, ya kan? Ya, sangat jauh, Prof. Sangat jauh. Jadi tapi barusan yang disampaikan ini, saya bilang saya seolah-olah kayaknya mendengarkan penjelasan tentang Al-Ghazali gitu. Namun yang menarik memang bahwa hakikat dari cinta yang disampaikan ini adalah pertemuan, ya. Jadi bahwa
tidak hanya menyangkut yang bernyawa, tapi yang tidak bernyawa. Tadi yang dicontohkan adalah mengenai hidrogen dan oksigen tadi itu. Ya, ini luar biasa ya indahnya ya penyampaian dari Ibnu Sina bahwa jadi cinta itu energi menyebabkan alam semesta itu ada, dan keberadaan itu adalah karena luapan cinta ya dari Allah gitu kan ya. Betul, betul. Ya, jadi sebenarnya sumber cinta itu adalah Allah ya. Sumber cinta itu Allah dan tujuan, dan ini Prof, kesimpulannya itu awal mula kejadian adalah cinta yang menjadikan alam semesta. Kemudian Dhani Ramdhani memiliki cinta, dan Dhani Ramdhani ingin, karena di dalam diri saya terselubung cintanya Tuhan, ya. Dalam istilah Cak Nur, cintanya Tuhan itu domir, gitu ya, atau hati nurani atau apa dan sebagainya. Nah, saya bergerak menuju kesempurnaan, dan ketika saya bergerak kepada kesempurnaan, saya menuju yang maha sempurna. Iya. Yang maha sempurna itu Tuhan, dan Ibnu Sina menggunakan dua istilah ketika Dhani Ramdhani atau siapapun sudah bertemu dengan Tuhan. Pertama di istilah al-qad, momentum. Yang kedua itu al-wusul. Kalau misalkan pernah mendengar wahdatul wujudnya Syekh Siti Jenar ketika Anal Haq gitu ya. Nah, itu dia sedang wusul atau sedang al-qad itu. Ekstase. Nah, Ibnu Sina menggunakan istilah al-qad dan al-wusul, connectivity, keterhubungan Tuhan dengan makhluk. Ya, keterhubungan Tuhan dengan makhluk ya. Maka itu kan memang dalam tasawuf itu ya, bagaimana kita akan sampai ke hakikat yang paling tinggi ya. Seperti itu. Betul, Prof. Ya. Baik Kang Dhani, ada lagi yang mau disampaikan ini. Jadi kesimpulannya kalau saya mendengarkan para pemikir Islam ini semua beda-beda tipis ya Kang Dhani, atau sama ya, karena objeknya kan mengenai Allah kan ya. Jadi mau nggak mau itu dari versinya mereka, dan mungkin sedikit ada kreativitas atau ada pemikiran kritis tadi seperti itu. Yang jelas manusia itu selalu bergerak ya, bergerak menuju kesempurnaan. Ya, tadi menarik contoh yang tentang jerawat tadi ya. Juga mungkin kenapa kita harus berdandan, jadi menunjukkan apa supaya kita juga kelihatan sempurna gitu ya, Kang Dhani ya. Nggak gitu? Betul. Nah, tapi kesempurnaan itu, Prof, kesempurnaan itu tergantung dari tujuan kita, Prof. Ini nih, tergantung dari irodah ya. Bukan, di screen terbaru ini. Ya. Screen terbaru saya, gitu ya. Jadi gerakan kita, gerakan manusia itu kan mengarah ke 3 kebahagiaan versi Ibnu Sina. Ya. Pertama, kebahagiaan indrawi, yang kedua kebahagiaan mental, yang ketiga adalah kebahagiaan intelektual. Di mana mental tidak lebih tinggi daripada kebahagiaan indrawi tidak lebih tinggi daripada kebahagiaan mental, dan kebahagiaan mental tidak lebih tinggi daripada kebahagiaan intelektual. Semisalkan ketika kita merawat diri gitu ya, ya tadi yang dikejar adalah kebahagiaan indrawi gitu kira-kira. Maka ketika saya melakukan sesuatu, perlombaan dan sebagainya, saya senang gitu. Nah, itu kebahagiaan mental aja. Tetapi tadi ketika saya mencapai kesempurnaan yang maha, kebaikan yang maha, Tuhan Subhanahu wa taala, maka itu yang kata Ibnu Sina disebut dengan al-lahjah aqliyah, kebahagiaan intelektual. Puncaknya ada di kebahagiaan intelektual. Gitu kok. Ya, kategorisasi dari kebahagiaan ini kan hanya untuk Ibnu Sina ya tadi mengklasifikasikan, mengkategorisasikan tentang kebahagiaan, padahal bukan itu yang dicari oleh manusia kan, tetapi dia hanya melihat, dia hanya mengobservasi kali ya bahwa ini ternyata yang terjadi di dalam kehidupan seperti itu. Tapi yang seharusnya yang harus dikejar oleh manusia itu adalah kebahagiaan, ada nggak disebut oleh Ibnu Sina, kebahagiaan al-kiki tadi, harus adanya penyucian jiwa tadi yang disebutkan. Dan itu tentu harus dengan cara riyadah tadi. Begitu kan Kang Arif, Kang Dhani? Bahwa yang tadi dengan cara irodah dan riyadah ketika udah al-qad dan usul, yang digapai adalah kebahagiaan intelektual. Puncaknya dari kebahagiaan intelektual. Oh, jadi kebahagiaan intelektual itu ya. Jadi dari kategorisasi ini itu gradasi apa atau terpisah-pisah? Tahapan ya? Tahapan. Tangga pencapaian. Tapi itu bentuknya seperti itu ya. Harusnya pakai tangga ya gambarnya. Baik, Kang Dhani. Ya ini ada lagi yang mau disampaikan kan Dhani? Mungkin ini tinggal supaya ada mungkin yang mau bertanya dari teman-teman. Ke forum aja, Prof. Ya. Dalam forum ya. Baik, sambil kita ini terima kasih Kang Dhani.
Mungkin adakah dari teman-teman yang mau bertanya? Saya berikan kesempatan pertama pada Mbak Nani Nurrahman. Ini Mbak Nani Nurrahman ini kalau di psikologi UI itu sangat menguasai filsafat gitu Kang Dani ya. Jadi saya memberikan pertama kali pada Mbak Nani. Silakan Mbak Nani.